Halo guys, melanjutkan cerita yang sebelumnya. Tepat ketika Sioyan akan terluka, tiba-tiba Ratu Medusa muncul di sampingnya dan menahan serangan dari pelindung Wu. Ratu Medusa, dia masih berada di sisi Sioyan, ucap Pama. Ternyata dia telah menerobos level tinggi, ucap Jia Xintian. Untung dia bertindak tepat waktu, ucap Hai Bodong. Ratu Medusa, aku pernah mendengar namamu, ucap pelindung Wu. Namun, kusarankan jangan ikut campur urusan aula jiwa, ucapnya. Kalau tidak, sudah terlambat kalau bencana melandamu, ucap pelindung Wu. Setelah ucapan pelindung Wu tersebut, tiba-tiba muncullah fluktuasi energi di lengan pelindung Wu. Akibatnya semua orang yang melihat fluktuasi energi mengerikan itu menjadi kaget, termasuk Sioyan sendiri. Nyawanya adalah milikku, ucap Ratu Medusa. Sebelum aku merenggutnya tidak boleh ada yang menyentuhnya, ucapnya. Mencari mati kau, ucap pelindung Wu. Tiba-tiba beberapa rantai jiwa pun langsung menyerang Sioyan dan Ratu Medusa. Sementara itu di sisi yang lain, Hai Bodong berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya agar tidak ikut campur pertarungan antara Medusa dengan pelindung Wu. Sementara itu, pelindung Wu terus mengejar Ratu Medusa dan Sioyan. Dikejar oleh pelindung Wu, Sioyan masih mencemaskan keadaan gurunya. Sementara itu, pelindung Wu terus mengejar Ratu Medusa dan Sioyan dengan menggunakan rantai jiwanya. Namun serangan gencar dari rantai jiwa itu tidak dapat melukai Sioyan dan Ratu Medusa. Pengejaran pun semakin berlanjut sampai akhirnya Sioyan pun memohon sesuatu kepada Ratu Medusa. Dalam kecemasannya, aku minta tolong satu hal. Ingin aku melindungi gurumu, ucap Ratu Medusa. Rupanya Ratu Medusa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Sioyan. Kalau kau bisa melakukannya, aku serahkan nyawaku padamu, ucap Sioyan. Sulit. Orang itu terlalu kuat. Aku juga bukan tandingannya, ucap Ratu Medusa. Sementara itu di sisi yang lain, pelindung Wu semakin gencar untuk menyerang Ratu Medusa dan Sioyan. Nampaknya dia tidak berhasil untuk melukai keduanya. Dia pun berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun serangannya dipatahkan oleh serangan Yao Chen. Di sisi yang lain, setelah Yao Chen menahan serangan dari pelindung Wu, tiba-tiba wujudnya semakin menghilang. Yao Chen pun semakin marah, belatung jiwa. Aku akan membunuhmu hari ini, ucapnya. Dasar kau anjing gelandangan, ucap pelindung Wu sembari melemparkan serangannya kepada Yao Chen. Yao Chen berusaha untuk menangkis serangan dari pelindung Wu. Rantai-rantai itu bisa menembus perisai yang dibentuk oleh Yao Chen. Keadaan tersebut membuat Sioyan pun menjadi cemas. Untuk melindungimu, aku tidak bisa melindungi gurumu, ucap Ratu Medusa. Terlihat jelas di sisi yang lain, Yao Chen akan dikalahkan oleh pelindung Wu. Sioyan pun memohon kepada Ratu Medusa, bagaimana kalau kau bergabung dengan guruku? Gurumu telah terluka. Meski kami bergabung, juga sulit untuk melawan orang ini, ucap Ratu Medusa. Kalau orang itu menemukan celah dan menangkapmu lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya, ucapnya. Sementara itu Yao Chen semakin terdesak oleh serangan bertubi-tubi oleh pelindung Wu. Tidak perlu pedulikan aku, cepat pergi bantu dia. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi, ucap Sioyan. Mendengar permohonan dari Sioyan itu sambil memelas, Ratu Medusa pun berpikir lagi. Baiklah, kuturuti kemauanmu, ucap Ratu Medusa. Terima kasih banyak, jasamu akan selalu kuingat, ucap Sioyan. Kita tidak punya hubungan seperti ini. Hanya demi pil pemulihan roh saja, ucap Ratu Medusa. Pergi jauh-jauh, jangan membuat kami tidak fokus, ucap Ratu Medusa sembari memukul mundur Sioyan. Sioyan yang telah menjauh dari Ratu Medusa ditangkap oleh Hai Bodong dan dibawa ke kerumunannya. Sementara itu pertarungan antara Yao Chen dan pelindung Wu semakin mendebarkan saja. Yao Chen yang diserang habis-habisan oleh pelindung Wu akhirnya bisa berhela napas. Karena ada bantuan dari Ratu Medusa, tiba-tiba Ratu Medusa muncul di belakang pelindung Wu dan menyerangnya. Ratu Medusa pun mengeluarkan sebuah cambuk untuk menyerang pelindung Wu. Cambuk itu terus menyerang keberadaan pelindung Wu dan menyerang titik vital pelindung Wu. Setelah mendapat bantuan dari Ratu Medusa, Yao Chen pun bersiap untuk menyerang kembali pelindung Wu dengan kekuatannya. Akhirnya pelindung Wu pun kewalahan menghadapi dua dojong antara Ratu Medusa dan Yao Chen. Melihat pelindung Wu semakin terdesak, Ratu Medusa dan Yao Chen pun bekerja sama untuk menghabisi pelindung Wu dengan kekuatan mereka masing-masing. Akibat kewalahan menghadapi Ratu Medusa dengan Yao Chen, pelindung Wu pun berpikir, kemampuan mereka berdua tidaklah lemah. Tampaknya hanya bisa menggunakan jurus itu, ucap pelindung Wu berguna dalam hatinya. Sayang sekali, jiwa ahli dojong tidak mudah ditemukan di sini, ucap pelindung Wu. Tiba-tiba dia pun membentuk sebuah segel, dan muncullah beberapa pilar api di langit sekte Yunlan. Rupanya pilar api itu adalah ribuan roh yang dikumpulkan oleh pelindung Wu. Pelindung Wu menggunakan kekuatannya untuk menggabungkan sejumlah roh ke badannya. Setelah memunculkan beberapa ribu roh, pelindung Wu pun menarik paksa roh Yunsan di hadapannya. Kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Yun, guru. Yun sangat sedih melihat kondisi gurunya yang telah menjadi roh dan dicengkram kuat oleh pelindung Wu. Sementara itu di sisi yang lain, Ratu Medusa dan Yao Chen bersiap menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Sementara itu di sisi yang lain, roh Yunsan pun diserap oleh pelindung Wu dengan kekuatannya. Gawat, dia mau meledakkan jiwa ahli dojong, ucap Yao Chen. Cepat hentikan dia.
Berbagai situasi rumit akan terjadi lagi, ucap Yao Chen. Rupanya Pelindung Wu akan menggunakan jurus pemakaman jiwa. Jurus ini menggunakan sejumlah roh yang sangat besar, termasuk roh tingkat tinggi elit Dojong, yaitu Yunsan. Hingga akhirnya roh Yunsan pun membengkak dan meledak, menghasilkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Kabut merah dan hitam pun bertebaran di langit Sekte Yunlan. Apa yang akan terjadi? Cepat lari, ucap beberapa murid dari Sekte Yunlan. Semuanya tetap berada di tempat, dan jangan bergerak, ucap Yun Yun mengingatkan beberapa murid yang cemas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ucap beberapa orang. Dia meledakkan jiwa Yunsan. Tidak mungkin hanya untuk membuat kegelapan di sini saja. Takutnya tidak sesederhana itu, ucap Jacintia. Ya, mungkin saja. Di dalam kegelapan ini ada kekuatan yang sangat mengerikan, ucap Pama. Di sisi yang lain, keadaan di Sekte Yunlan menjadi gelap. Tidak semua orang bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Xiaoyan, gelombang jiwa yang sangat kuat. Karena penglihatan yang terbatas, Xiaoyan pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Energi ledakan jiwa Yunsan berada di bawah kendalinya. Guru dan Cailin, Jia Xintian pun bertanya, ada yang terjadi di atas? Tekanan jiwa yang sangat mengerikan, ucap Pama. Di sisi yang lain, Xiaoyan dengan kekuatan mata hijaunya dia bisa melihat keadaan yang ada di dalam pertarungan. Dalam penglihatannya, Xiaoyan melihat Ratu Medusa dan Yao Chen sedang terdesak oleh serangan dari Pelindung Wu. Sementara itu, di sisi yang lain, setelah Pelindung Wu menggunakan beberapa roh, termasuk roh Yunsan sendiri, kekuatannya menjadi meningkat. Akibat fluktuasi energinya itu, membuat Yao Chen dan Ratu Medusa pun kewalahan. Yao Chen, aku sudah mengatakannya. Hari ini kau tidak bisa lolos dari cengkramanku, ucap Pelindung Wu. Ratu Medusa yang melihat Yao Chen akan ditangkap. Kau berada di sana saja, ucap Pelindung Wu sembari menahan Ratu Medusa. Nyawa Yao Chen dalam bahaya. Yao Chen pun bergegas untuk menghampiri Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya. Guru, apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan. Tidak ada waktu lagi, ucap Yao Chen. Kutinggalkan sumber api dingin roh tulang ini kepadamu, ucap Yao Chen. Kalau aku tewas, bekas di dahimu akan hilang secara otomatis. Yao Chen pun berpesan kepada Xiaoyan. Kalau kau bertemu dengan teman lamaku, Tuan Feng, tunjukkan padanya cincinku, ucap Yao Chen. Dia akan membantumu. Jangan khawatir. Tidak mudah bagi Aula Jiwa untuk memurnikan jiwaku ini, ucap Yao Chen. Kedepannya mungkin kita tidak punya kesempatan untuk berjumpa lagi. Namun kau, guru, jangan bertindak sembarangan sebelum punya kemampuan, ucap Yao Chen mengingatkan Xiaoyan. Kalau ingin menyelamatkan aku dan ayahmu, kau tidak boleh mengalami sesuatu yang memburukkanmu, ucap Yao Chen. Akhirnya cakar dan rantai Pelindung Wu pun menyerang Yao Chen. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi, ucap Pelindung Wu. Kata-kata dramatis dari Yao Chen. Kau adalah murid yang paling kubanggakan. Tiba-tiba sebuah berkas sinar pun menembus dahi Xiaoyan. Selama ini aku sangat puas kepadamu. Maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu lagi dalam suka maupun duka. Kedepannya harus mengenalkan dirimu sendiri, ucap Yao Chen. Ingat Xiaoyan, kau bukan anak kecil lagi yang perlu ditemani guru lagi, ucapnya. Setelah ucapan terakhir Yao Chen tersebut, akhirnya roh Yao Chen pun diambil oleh Pelindung Wu dalam sebuah belabu. Akhirnya sudah kutaklukan, ucap Pelindung Wu. Tertangkapnya Yao Chen membuat Xiaoyan pun menjadi depresi. Xiaoyan, tenangkan dirimu. Bocah, kau temani gurumu juga, ucap Pelindung Wu. Pelindung Wu berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Melihat Pelindung Wu akan menyerang Xiaoyan, Jia Xintia, Hai Bodong, dan Pama berusaha untuk menyelamatkan Xiaoyan. Mereka keduanya bekerja sama untuk menangkis serangan dari Pelindung Wu. Namun kekuatan Jia Xintia dan Hai Bodong tidak bisa menahan serangan dari Pelindung Wu. Akhirnya, di sisi yang lain Jian pun turun tangan dan menahan serangan dari Pelindung Wu. Adu pukulan pun terjadi antara Jian dengan Pelindung Wu. Dalam serangannya, Pelindung Wu tiba-tiba merasakan hal yang berbeda dalam tubuhnya. Sisa waktu tidak banyak lagi, ucap Pelindung Wu. Sementara itu, Jian yang berusaha menahan serangan dari Pelindung Wu. Tiba-tiba tubuhnya terlempar. Jian, Aula Jiwa, serahkan guruku, ucap Xiaoyan berusaha untuk mendekati Pelindung Wu dan berusaha untuk menyerangnya. Kau ingin bertemu dengannya? Ikut denganku saja, ucap Pelindung Wu. Rupanya Pelindung Wu memanfaatkan emosional Xiaoyan yang tidak stabil. Akibat tertangkapnya Yao Chen olehnya. Sedikit lagi Pelindung Wu akan menangkap Xiaoyan, namun serangannya itu dipatahkan kembali oleh Medusa. Medusa, ucap Pelindung Wu. Bocah, kau termasuk beruntung hari ini. Pelindung Wu pun berusaha untuk memancing emosional dari Xiaoyan. Kalau kau menginginkan gurumu, datanglah ke Aula Jiwa. Aku akan menunggumu. Hari ini sampai di sini dulu, ucap Pelindung Wu. Setelah ucapannya itu, Pelindung Wu pun bergegas menuju celah spasia dan pergi meninggalkan Sekte Yunlan. Melihat Pelindung Wu yang akan pergi meninggalkan Sekte Yunlan, Xiaoyan pun menjadi marah dan berusaha untuk mengejarnya. Dalam kemarahan dan depresinya, Xiaoyan berusaha untuk mengejar Pelindung Wu. Melihat situasi yang membahayakan Xiaoyan, tiba-tiba Ratu Medusa mengikutinya. Kalau kau tertangkap lagi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu lagi. Guru, ucap Xiaoyan sembari kesedihan.
Walaupun ditekan oleh kekuatan Medusa, Xiaoyan berusaha untuk sesegera mungkin mengikuti jejak dari pelindung Wu. Dan akhirnya sosok pelindung Wu pun menghilang dari pandangan Xiaoyan. Ratu Medusa yang melihat Xiaoyan sedang bersedih berusaha untuk menenangkannya. Kalau kau ingin menyelamatkannya, berjuanglah untuk menjadi kuat. Dia menaruh semua harapannya kepadamu. Jangan mengecewakannya, ucap Ratu Medusa. Terlihat Ratu Medusa sangat lembut ketika memperhatikan kondisi Xiaoyan yang sedang bersedih. Selain itu, kau tidak sendirian lagi. Kalau keluarga Xiao ingin makmur di kerajaan Jiama, masih harus bergantung kepadamu, ucap Ratu Medusa. Setelah ucapan dari Ratu Medusa itu, tiba-tiba emosional Xiaoyan pun menjadi berubah. Tiba-tiba mata Xiaoyan pun melirik kumpulan murid dari Sekte Yunlan dengan mata yang sangat mengerikan. Kondisi emosional Xiaoyan itu dapat dilihat oleh beberapa murid dari Sekte Yunlan, tak terkecuali oleh Yunyun sendiri. Nalan Yanran dan Yunyun pun merasa cemas akan kondisi Xiaoyan yang tidak stabil. Guru, kita sekarang harus bagaimana? Ucap Nalan Yanran. Melihat perubahan emosional Xiaoyan di atas langit, Yunyun pun menjadi gelisah. Lalu dia pun menjelaskannya kepada Nalan Yanran. Kedua kerabat dekatnya, secara langsung maupun tidak langsung, dihancurkan oleh Sekte Jiwa dan Sekte Yunlan. Kebencian itu tidak mungkin bisa dihapuskan, ucapnya. Setelah menjelaskan kepada Nalan Yanran, Yunyun pun menatap Xiaoyan. Kau, apalagi yang kau inginkan? Ucap Yunyun. Mendengar perkataan Yunyun tersebut, Xiaoyan pun tertawa. Apa yang kuinginkan? Sekte Yunlan menangkap ayahku terlebih dahulu, kemudian menghancurkan keluarga Xiao. Sekarang juga membuat guruku ditangkap oleh Aula Jiwa. Kau masih bertanya apa yang ingin aku lakukan? Ucap Xiaoyan. Yang dilakukan guruku selama ini memang sangat menyakitkanmu. Tapi Sekte Yunlan juga sudah menjadi seperti ini. Apakah kau tidak bisa berhenti? Ucap Yunyun, memandang serius kepada Xiaoyan. Selama Sekte Yunlan masih berada di kerajaan Jiama, aku tidak akan berhenti, ucap Xiaoyan. Utang pertumpahan darah hanya bisa ditebus dengan darah. Sekarang sebagian besar Sekte Yunlan telah dihancurkan, guruku telah meninggal, tetua dan muridku telah banyak yang tewas. Apakah itu masih kurang? Ucap Yunyun. Xiaoyan pun menjawab dengan gemetar. Itu masih kurang, ucapnya. Setelah mendengar jawaban frontal dari Xiaoyan, Yunyun pun berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, aku adalah ketua dari Sekte Yunlan. Kalau kau bersikeras untuk menghancurkan sekte ini, kau kalahkan aku dulu, ucap Yunyun sambil menghunuskan pedangnya ke arah Xiaoyan. Menghadapi sikap Yunyun, Xiaoyan pun menjadi marah. Berdasarkan kemampuanmu sekarang, ini seharusnya mudah kan, ucap Yunyun. Tiba-tiba Xiaoyan pun memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya, dan secara tidak langsung Hai Bodong pun menghampirinya. Xiaoyan, kau terluka parah, ucapnya. Serahkan saja, biarkan kami saja yang melakukannya, ucap Hai Bodong. Aku akan melakukannya sendiri. Guru, biarkanku saja, ucap Nalan Yanran. Xiaoyan, aku turut berduka cita atas peristiwa selama 3 tahun ini. Aku adalah murid dari Sekte Yunlan. Kalau kau ingin menghancurkan Sekte Yunlan, kalahkan aku dulu, ucap Nalan Yanran. Belum juga selesai Nalan Yanran, tiba-tiba dia dihajar oleh Xiaoyan hingga terhempas menabrak sebuah pilar. Persetujuan kita telah berakhir 3 tahun lalu, ucap Xiaoyan. Yunsan berkolusi dengan Aula Jiwa untuk menyerang keluarga Xiao. Menculik ayahku dan membuat guruku ditangkap, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun menyerang memborbardir pertahanan dari Nalan Yanran. Dendam pertumpahan darah ini, kau tidak sanggup memikulnya, ucap Xiaoyan. Leluhur Yunsan telah meninggal, ucap Nalan Yanran. Tidak cukup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mencengkeram leher Nalan Yanran hingga dia tidak bisa bergerak. Xiaoyan, jangan menyakiti Nalan Yanran, ucap Yunyun. Sementara itu di sisi yang lain, Putri Yoye yang memimpin ratusan prajurit untuk memasuki Sekte Yunlan. Dan prajurit itu pun bersiaga mengepung seluruh murid dari para Sekte Yunlan. Putri Yoye sangat kaget ketika melihat genangan darah di Sekte Yunlan. Lalu dia pun menghampiri kakeknya, Jia Xintia. Putri Yoye pun memberikan hormat kepada Jia Xintia. Kakek Agung, semua pertahanan dari Sekte Yunlan telah dihancurkan, ucapnya. Cukup sebuah perintah, maka semuanya akan menjadi lenyap, ucap Putri Yoye. Tidak perlu terburu-buru, ucap Jia Xintia. Lihat apa maksud dari Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan mencengkram leher Nalan Yanran dengan penuh pemikiran yang mendalam. Lalu dia pun melepaskan cengkramannya. Nalan Yanran pun kembali kepada Yunyun. Setelah berpikir secara mendalam, Xiaoyan pun mulai berbicara. Semua orang dari Sekte Yunlan harus segera dimusnahkan. Ucapan Xiaoyan itu memancing beberapa ratus prajurit dari kekaisaran menghunuskan tombaknya kepada Nalan Yanran, Yunyun, dan murid Sekte Yunlan. Kau hanya akan merasa puas kalau kau membunuh semuanya, ucap Yunyun. Jadi siapa yang membayar dendam perseteruan keluarga Xiao? Ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yunyun hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Yunyun pun menghunuskan pedangnya ke dirinya sendiri. Kalau kau benar-benar ingin menghancurkan Sekte Yunlan, langkahi dulu mayatku, ucapnya.
Setelah kau meninggal, apakah orang keluarga Xiao bisa bangkit lagi? Setelah kau meninggal, apakah ayah dan guruku bisa kembali lagi? Ucap Xiaoyan. Teriakan kemarahan Xiaoyan itu membuat hening seluruh tempat di sekte Yunlan. Yunyun hanya diam membatu, lalu dia pun mengutarakan isi hatinya. Aku bukan memohonmu mengampuni sekte Yunlan dengan nyawaku. Aku tahu aku tidak berhak untuk itu sekarang, tapi sebagai ketua sekte Yunlan, kalau sekte Yunlan dibantai hingga tidak bersisa, aku juga malu untuk bertahan hidup, ucap Yunyun. Setelah itu, aku hanya bisa bunuh diri untuk memohon pengampunan daripada leluhur, ucap Yunyun. Di sisi yang lain, Xiaoyan hanya mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras dan berpikir apa yang harus ia lakukan kepada sekte Yunlan ini. Sementara itu di sisi yang lain, beberapa orang sedang menunggu keputusan dari Xiaoyan. Beberapa murid sekte Yunlan pun sangat ketakutan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Dalam pemikirannya yang mendalam, tiba-tiba Hai Bodong menghampiri Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, dalang utama dari sekte Yunlan ini adalah Yunsan, telah kau bunuh, ucap Hai Bodong. Kolusinya dengan aula jiwa mungkin tidak diketahui oleh beberapa murid yang lainnya, ucap Hai Bodong mengingatkan Xiaoyan. Di sela pemikirannya itu, Xiaoyan pun mulai diiringi oleh beberapa rekan-rekannya, mulai dari Hai Bodong, Jacintia, Pama, termasuk Liu Qing, Lin Jian, dan Lin Xuya. Mereka semua sedang menunggu keputusan akhir yang akan dilakukan oleh Xiaoyan kepada sekte Yunlan. Xiaoyan pun mulai mengamati Yunyun, Lan Yanran, dan semua murid dari sekte Yunlan. Dia pun mulai memejamkan matanya lagi, berpikir keras apa yang harus ia lakukan. Dalam waktu 1 bulan, bubarkan sekte Yunlan. Kalau tidak, akan kubantai semuanya, ucap Xiaoyan sembari meninggalkan tempat itu.